Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. 1. Kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 35 orang dan yang belum hadir berjumlah 15 orang. 2. Agenda rapat paripurna. 1. Laporan Badan Anggaran atas pembahasan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 sekaligus pengambilan keputusan. 2. Laporan Pansus pembahasan peraturan DPRD tentang tata tertib sekaligus pengambilan keputusan. 3. Yang memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Bapak Haji Muhammad Kamaludin. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam beserta jajaran, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, yang terhormat para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat Kepala BP Batam atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua LAM, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam.
Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 35 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Senin tanggal 25 November 2024 tepat pukul 14:21 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ke-13 masa persidangan 1 tahun sidang 2024 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna kita mulai dengan agenda pertama, yaitu laporan Badan Anggaran atas pembahasan dan Perda APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 sekaligus pengambilan keputusan. Berdasarkan ketentuan pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, junto pasal 106 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Disebutkan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Kemudian, Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam telah melakukan pembahasan secara komprehensif dan maraton guna menyelesaikan pembahasan Ranperda tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sesuai keputusan DPR nomor 013 tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang agenda DPRD Kota Batam bulan November 2024, Badan Musyawarah DPRD telah menjadwalkan laporan Badan Anggaran pada hari ini. Untuk efisiensi waktu, kepada koordinator dan atau juru bicara Badan Anggaran kami persilahkan. Laporan Badan Anggaran atas pembahasan Rancang Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam tahun anggaran 2025. Disampaikan pada rapat paripurna ke-13 masa persidangan 1 tahun sidang 2024, Senin tanggal 25 November 2024. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam, dan sekaligus Ketua BP Batam, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, Sekda, asisten, dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan para undangan, rekan-rekan media, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran atas pembahasan rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kota Batam tahun anggaran 2025, sekaligus pengambilan keputusan. Selanjutnya di atas mimbar yang terhormat ini, perkenankanlah kami atas nama Badan Anggaran DPRD Kota Batam menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat paripurna
yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Badan Anggaran guna menyampaikan dan membacakan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Apresiasi dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Batam, khususnya anggota Badan Anggaran yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya guna membahas rancangan peraturan daerah APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Sehingga pada hari ini dapat dilaporkan kepada rapat paripurna yang terhormat. Juga kepada tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kota Batam bersama OPD-OPD yang telah bersungguh-sungguh dan bekerja sama dalam pembahasan, serta tim sekretariat DPRD dan tenaga ahli yang telah mensupport agar Badan Anggaran selama pembahasan, sehingga pembahasan rancangan peraturan daerah APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin berbahagia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD juga merupakan instrumen rencana kerja pemerintah daerah, dan sebagai instrumen rencana kerja pemerintah daerah, APBD menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah dalam waktu 1 tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk membiayai kegiatan, proyek, dan operasional kerja pemerintah daerah, serta digunakan sebagai alat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Karena secara fungsi APBD memiliki fungsi antara lain, fungsi otorisasi, artinya pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai APBD yang ditetapkan. Fungsi perencanaan, APBD sebagai pedoman terhadap manajemen dalam merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan, sebagai pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi, untuk diarahkan agar bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, kemudian dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, APBD sebagai uang rakyat dalam penggunaannya harus digunakan untuk kemakmuran dan mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya itu, penyusunan APBD harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang orientasinya adalah memajukan kesejahteraan umum. Fungsi stabilisasi, APBD sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Begitu strategisnya keberadaan dan fungsi APBD bagi sebuah daerah. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025, tema rencana kerja pemerintah tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program Presiden terpilih. Maka fokus pembangunan diarahkan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia atau HAM, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, penghapusan kemiskinan ekstrim, mendorong kewirausahaan UMKM, pengendalian inflasi, mengembangkan industri kreatif, memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM melalui standar pelayanan minimal, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, prestasi olahraga, serta melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Untuk itu,
Pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota harus melakukan sinergi dan menyelaraskan sasaran dan target rencana kerja pemerintah tahun 2025 melalui rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan muaranya pada penyusunan APBD 2025 berkaitan dengan fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan isu strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2025 untuk mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah, dan meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan. Dalam kerangka sinergi dan penjelasan tersebut, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik. Perangkat daerah menganggarkan program kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah wajib terkait dengan pelayanan dasar, publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target standar pelayanan minimal SPM. Dan pencapaian sasaran pembangunan tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program kegiatan dan subkegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Oleh karenanya itu, APBD tahun anggaran 2025 harus memberi stimulus untuk mendukung peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna memulihkan ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, dan difokuskan pada pendidikan dan makan bergizi sehat untuk anak sekolah, perlindungan jaminan kesehatan, perlindungan jaminan sosial, infrastruktur publik yang berkelanjutan untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas, peningkatan bantuan bagi pelaku UMKM, dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Konsekuensi atas itu semua, maka penyusunan program kegiatan dan anggaran APBD tahun anggaran 2025 Kota Batam dilakukan secara efisien, efektif, tidak rutinitas, tidak monoton, dan tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian. Dalam aspek belanja daerah, pemerintah daerah telah membuat kebijakan antara lain: belanja untuk kebutuhan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah pilihan, setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintah dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antara perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik,
Perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tingkatan pemerintah daerah mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan subkegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Setelah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka dapat dilaporkan sebagai berikut. Pendapatan daerah sebesar 3.964.666.287.059 rupiah dengan rincian. Pendapatan asli daerah 2.129.326.459 rupiah terdiri dari pajak daerah 1.734.688.747.835 rupiah. Distribusi daerah 227.808.156 rupiah. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 11 miliar rupiah dan lain-lain PAD yang sah 150.629.411.468 rupiah. Pendapatan transfer 1.839.543.600 rupiah terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat 1.648.142.752.000 rupiah dan pendapatan transfer antar daerah 226.791.600 rupiah. Belanja daerah sebesar 4.079.669.287.059 rupiah dengan rincian. Belanja operasi 3.270.657.043.950 rupiah terdiri dari belanja pegawai 1.842.462.108 rupiah. Belanja barang dan jasa 1.346.836.547 rupiah. Belanja subsidi 2 miliar rupiah. Belanja hibah 212.857.745.295 rupiah dan belanja bantuan sosial 2.640.000.000 rupiah. Belanja modal
Rp757.910.120, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin Rp151.336.549, belanja modal gedung dan bangunan Rp178.245.334, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp374.458.284, dan belanja modal aset tetap lainnya Rp18.389.079.618. Belanja tidak terduga Rp9.991.332.989. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan Rp115 miliar. Dengan rancangan pendapatan daerah Kota Batam tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.964.669.287.059 dan belanja daerah sebesar Rp4.079.669.287.059. Maka sesuai dengan perundang-undangan yang menganut sistem keuangan APBD yang berimbang antara pendapatan dan belanja, maka diseimbangkan oleh pembiayaan sebesar Rp115 miliar. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp4.079.669.287.059. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, atas hasil pembahasan rancangan peraturan daerah APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 tersebut, di atas dan setelah Badan Anggaran melaporkan dan dibahas pada rapat konsultasi yang dihadiri oleh pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD serta mencermati hasil rapat konsultasi tersebut, maka melalui rapat paripurna yang terhormat, untuk kiranya rancangan peraturan daerah APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 dapat disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah. Demikian laporan Badan Anggaran atas pembahasan rancangan peraturan daerah APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Sebelum kami akhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan 2 pait pantun. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dimasak dengan ketan. APBD 2025 sudahlah siap dilaporkan. Mari bersama kita sahkan. Satu lagi, pemerintah sudah membuat aturan. Semua pihak haruslah taat. Kepada perangkat daerah mohon perhatian, pastikan anggaran untuk kesetaraan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, pimpinan Badan Anggaran Haji Muhammad Kamaluddin, Haji Aweng Kurniawan, Budi Mardianto, Hendra Asman SHMH, anggota Badan Anggaran Hajah Asnawati Atik SEMM, Haji Arlon Peristo, Yefri Kamarudin SEMM, Muhammad Diko Barcelona Marion, Haji Ahmad Surya, Muhammad Rudi SD, Setia Putra Tarigan, Dandis Raja Guguk SD, Jamson Silaban SH, Manghiu Raja Guguk SEMM, Muhammad Yunus Muda SE, Haji Joko Mulyono SHMH, Jimmy Siburian,
Waria Burhanuddin AMD, Dr. Muhammad Mustafa SHMH, Muhammad Syafi'i SDMM, Dr. Andes Surya Makmur Nasution MHum, Amrin Shah SD, Safari Ramadan SPDI, Muhammad Yunus SPI, Muhammad Fadli SE, Tumbur SH, Muhammad Rizki Haji Perdanan. Terima kasih kepada Saudara Budi Mardianto yang telah menyampaikan laporannya. Di mana dapat kita simpulkan bahwa Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam telah selesai melakukan pembahasan Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 dan selanjutnya dapat ditetapkan. Selaku pimpinan rapat paripurna, kami perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara dapat menyetujui penetapan Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2025? Apakah dapat disetujui? Izin pimpinan. Mustafa dari fraksi PKS. Masih satu ketoknya tadi. Tadi dari yang membaca tidak disebutkan dana perimbangan 115 miliar itu dari mana. Jadi supaya ini karena diliput dari media, untuk mencapai perimbangan itu kita akan mengenapkan ada 115 miliar bahwa itu diambil dari dana Silpa. Saya rasa itu pimpinan supaya ini menjadi clear nantinya. Terima kasih Pak Muhammad Mustafa. Hal ini perlu kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa menjadi atensi kita dalam laporan Badan Anggaran. Terima kasih. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf A, angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, diatur bahwa setelah persetujuan DPRD dilanjutkan dengan pendapat akhir Wali Kota Batam dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Untuk itu, kepada Wali Kota Batam, saya persilakan menyampaikan pendapat akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD Kota Batam, yang kami hormati para Wakil Ketua DPD Kota Batam, yang kami hormati para anggota DPD Kota Batam, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kota Batam, para asisten Inspektur Daerah Kota Batam, Kepala Dinas Instansi, para rektor, pemuka masyarakat, alim ulama, lembaga adat Melayu, pimpinan Ormas, LSM, Orsospol, dan rekan-rekan pers serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pendapat akhir ini, kami mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang berada di ruangan ini diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk mengikuti acara sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka laporan Badan Anggaran atas pembahasan Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran DPRD Kota Batam atas kerja keras, dedikasi, pandangan, masukan, kritikan konstruktif, komitmen, serta dukungan luar biasa yang diberikan selama membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam tahun anggaran 2025. Sehingga pada hari ini kita telah berhasil menyepakati Ranperda APBD tahun anggaran 2025 yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru yang akan dimulai pada awal tahun mendatang.
Selama lebih 1 dekade saya telah berkolaborasi erat dengan DPRD Kota Batam dalam menyusun APBD yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Penyusunan APBD bukan sekadar angka-angka, melainkan wujud tanggung jawab kita bersama kepada masyarakat sesuai amanah konstitusi yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita tidak dapat memuaskan semua pihak, keberpihakan kita kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Kita terus berupaya melaksanakan APBD secara efisien dan akuntabel agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Saya berharap setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran ini benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Anggaran ini adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh warga Kota Batam. Setelah menyimak laporan Badan Anggaran DPRD Kota Batam terkait hasil pembahasan Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Batam menyatakan sepakat atas Ranperda tersebut. Selanjutnya, Ranperda APBD tahun anggaran 2025 yang telah disetujui ini akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lambat 3 hari kerja untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pada kesempatan ini saya mengingatkan agar dalam penyusunan belanja APBD kita tetap memenuhi ketentuan mandatory spending sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain. Belanja bidang pendidikan minimal 20%, saat ini sudah mencapai 30,21%. Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%, secara bertahap paling lambat 2027, saat ini baru 32,19%. Belanja pegawai maksimal 30%, paling lambat tahun 2027, saat ini masih sebesar 38,53%. Pengawasan minimal 0,5% sudah tercapai. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN minimal 0,6%. Saat ini sudah mencapai 0,21%. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat minimal 5% dan sudah tercapai. Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB minimal 10% untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan moda dan sarana transportasi umum saat ini sudah dianggarkan sebesar 75,78%. Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum saat ini sudah dianggarkan sebesar 86,24%. Pada hari ini adalah momen penting bagi saya pribadi karena ini menjadi titik akhir pengabdian saya sebagai Wali Kota Batam dan dalam menyusun APBD Kota Batam. Perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat Kota Batam belum selesai. Namun saya yakin fondasi yang telah kita bangun bersama akan menjadi kebijakan yang kuat bagi masa depan. Setiap perjalanan memiliki akhirnya, tetapi makna perjalanan tersebut adalah warisan yang sesungguhnya. Saya berharap kisah perjalanan pengabdian kita bersama memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Batam, karena itu tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Seperti yang sering kita dengar, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Saya berharap akhir dari masa pengabdian ini ditutup dengan baik, bukan semata-mata karena prestasi, melainkan karena usaha terbaik yang telah kita berikan dengan penuh keikhlasan. Semoga babak baru yang akan kita jalani bersama membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kehidupan kita semua. Demikian pendapat akhir ini saya sampaikan, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Pada prinsipnya, Wali Kota Batam menyetujui Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi perda. Selanjutnya, kepada Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD Kota Batam, saya persilahkan mengambil tempat untuk penandatanganan berita acara persetujuan bersama.
Terima kasih. Sesuai ketentuan pasal 315 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Junto pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Disebutkan dan Perda APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan menjadi Perda Wali Kota Batam, paling lama 3 hari kerja menyampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi. Untuk itu kepada Sekretaris Dewan agar mempersiapkan administrasinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda pertama telah selesai. Kita lanjutkan dengan agenda kedua, yaitu laporan Pansus pembahasan peraturan DPRD Kota Batam tentang tata tertib sekaligus pengambilan keputusan. Sebagaimana diketahui bersama, pada rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024, tanggal 30 September 2024 yang lalu, Pansus telah menyampaikan laporannya, di mana Pansus bersama tim pemerintah Kota Batam telah selesai melakukan pembahasan. Sebagaimana diketahui sesuai ketentuan pasal 88 ayat 1 dan ayat 2 Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang menyebutkan pembinaan produk hukum daerah wajib dilakukan fasilitasi oleh gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya, pada rapat konsultasi tadi pagi, Pansus telah menyampaikan paparan hasil fasilitas rancangan peraturan DPRD Kota Batam tentang tata tertib melalui Surat Gubernur Kepulauan Riau nomor .2B /188.32 /52 B hukum strip-set /2024 tanggal 28 Oktober 2024 hal hasil fasilitasi rancangan peraturan DPRD Kota Batam tentang tata tertib, yang mana rancangan peraturan DPRD Kota Batam tentang tata tertib telah dibahas secara yuridis formil dan material dengan penyempurnaan rumusan konsideran penyelarasan materi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Untuk efisiensi waktu, kepada pimpinan dan atau juru bicara Pansus kami persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, laporan panitia khusus Pansus Peraturan DPRD tentang tata tertib disampaikan pada rapat paripurna ke-13 DPRD Kota Batam, masa persidangan 1 tahun sidang 2024, Senin 25 November 2024. Yang kami hormati, pimpinan DPRD Kota Batam, anggota DPRD Kota Batam, Saudara Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, Saudara pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, Saudara Sekda, Asisten dan Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua RKWB, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan para undangan, rekan-rekan media, serta hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, serta sidang Dewan yang terhormat. Marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat perlindungan dan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini. Dari mimbar ini, atas nama tim Pansus pembahasan peraturan tata tertib DPRD Kota Batam, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna menyampaikan laporan akhir pembahasan peraturan tata tertib DPRD Kota Batam yang tengah berjalan. Pedoman konkret dan peraturan DPRD sendiri mencakup pada fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan DPRD, keanggotaan DPRD, badan DPRD, rencana kerja DPRD, hak DPRD, dan pelaksanaan anggota DPRD, rapat dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian sementara, penggantian, dan pemberhentian sementara fraksi, kode etik, konsultasi, dan pelayanan pengaduan dan harapan publik. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia,
Peraturan tata tertib DPRD Kota Batam tahun 2024 ini telah tersusun sedemikian rupa, berangkat dari kebutuhan, penyesuaian regulasi yang ada, penyempurnaan juga telah proses fasilitasi kebagian hukum pemerintah provinsi, Kepulauan Riau melalui bagian hukum pemerintah Kota Batam, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 188/439/ Otonomi Daerah tanggal 14 Januari 2022 tentang pembinaan terhadap penyusunan kebijakan daerah. Proses tersebut juga disandarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Setelah melalui mekanisme dan proses yang ditentukan tersebut, maka lahir norma pengaturan yang terkandung dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Batam tahun 2024 ini sebanyak 27 bab serta 184 pasal yang mengikatnya. Maka dari itu, agar segera dapat diundangkan, tim Pansus berharap kiranya Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Batam tahun 2024 yang sudah disusun ini dapat disahkan menjadi peraturan pada agenda sidang paripurna hari ini. Akhirnya, kami dari tim Pansus mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, taufik serta hidayahnya untuk kita semua dalam mengemban amanah yang mulia ini ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Panitia Khusus Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Ketua Dr. Muhammad Mustafa SHMH. Wakil Ketua Muhammad Fadli SE. Anggota Arlon Feresto, Kamarudin SE, Ahmad Surya SH, Haji Aweng Kurniawan, Dandis Raja Guguk ST, Jamson Silaban SH, Haji Joko Mulyono SHMH, Indra Asman SHMH, Muhammad Safi'i STMM, Dr. Andus Surya Makmur Nasution Enhum, Safari Ramadan SPDI, Tumbur Huta Soid SH. Terima kasih kepada Saudara Dr. Muhammad Mustafa yang telah menyampaikan laporannya, di mana dapat kita simpulkan bahwa Pansus telah selesai melakukan pembahasan dan meminta rancangan peraturan DPRD Kota Batam tentang tata tertib dapat ditetapkan. Keputusan selanjutnya diserahkan kepada rapat paripurna. Selaku pimpinan rapat paripurna, saya perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara menyetujui rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib dapat ditetapkan? Apakah disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebagaimana diketahui tanggal 11 November 2024 yang lalu, telah dilaksanakan rapat paripurna pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2024-2029 yang meresmikan Saudara Gabriel Safto Ara Anggito Sianturi P.Com SH sebagai anggota DPRD Kota Batam dan menjadi anggota fraksi berdasarkan surat fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 30/PDIP/DPRD/Batam Romawi 11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal susunan anggota fraksi PDIP Perjuangan. Adapun setiap anggota DPRD menjadi anggota alat kelengkapan DPRD atas usulan fraksi. Maka atas dasar surat fraksi PDI Perjuangan
nomor 29/FPDIP/BTM/BTM/Romawi 11/2024 tanggal 13 November 2024 perihal penempatan alat kelengkapan. Dengan ini disampaikan, fraksi PDIP menempatkan Saudara Gabriel Safto Ara Anggito Sianturi BKom SH sebagai 1. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam, 2. Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Batam. Selaku pimpinan rapat paripurna, saya perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, apakah saudara-saudara menyetujui penempatan Saudara Gabriel Safto Ara Anggito Sianturi BKom SH sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam dan anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Batam? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, sebelum rapat paripurna berakhir, perkenankan kami membacakan surat pansus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan dasar nomor 082/170/Romawi 11/2024 tanggal 12 November 2024 perihal penjadwalan kunjungan pansus. Berdasarkan hasil rapat internal pansus disampaikan jadwal kunjungan kerja pansus DPRD Kota Batam ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta pada tanggal 28 sampai 30 November 2024. Selaku pimpinan rapat paripurna, kami perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPRD Kota Batam tentang perubahan agenda DPRD bulan November 2024? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala BP Batam atau yang mewakili, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 15:12 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ke-13 masa persidangan 1 tahun sidang 2024 DPRD Kota Batam saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.